Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Di dalam seri yang satu ini tentang Roh Kudus dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan melihat di seri yang ke-17 ini. Saudara lihat bahwa peranan Roh Kudus di seri yang ke-17 ini adalah tentang api yang muncul dari batu. Saudara lihat bagaimana hal itu bisa terjadi. Saya mau berkata, tidak ada yang mustahil bagi Kristus Yesus. Kuasanya dahsyat, anugerahnya luar biasa, dinyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Hakim-Hakim 6 ayat 21, dan malaikat Yahweh mengulurkan ujung tongkat yang ada di tangannya, lalu menyentuhkan ke daging dan roti yang tidak beragi itu. Dan saudara lihat apa yang terjadi? Maka keluarlah api dari batu cadas itu dan membakar daging serta roti tidak beragi itu. Wow, luar biasa bukan? Kemudian hilanglah malaikat Yahweh dari pandangannya. Saudara, apa yang saya coba sampaikan di sini adalah tentang bahwa ini adalah masa bangsa Israel sedang mengalami kemelaratan akibat ditindas oleh orang Midian. Membuat mereka sadar bahwa berseru kepada Tuhan, dan akhirnya mereka melihat di mana Tuhan membangkitkan seseorang yang bernama Gideon. Dan saudara tahu bahwa Gideon itu bukanlah seorang panglima perang yang gagah berani seperti manusia pada umumnya, bukan? Dia bukan pula seorang pemimpin. Terlihat ada banyak kelemahan, terlihat banyak kekurangan, dan Gideon hanyalah seorang yang paling muda dari suku yang paling kecil di antara suku-suku yang ada pada saat itu. Nah, kelihatannya sangat mustahil sekali. Dan pada waktu itu ada malaikat Yahweh menampakkan dirinya kepada Gideon. Dan kemudian memilih seseorang yang bernama Gideon untuk bangkit melawan orang Midian. Seakan-akan kelihatannya hal itu mustahil. Namun Gideon masih ragu dan sempat menolak juga. Kemudian yang terjadi, Gideon meminta sebuah tanda. Ya, apakah benar Yahweh memilih dia? Dan apakah benar Yahweh memampukan seseorang bernama Gideon untuk mengalahkan orang-orang Midian itu tersebut? Saudara lihat, di situ yang terjadi, tiba-tiba Gideon membuat korban bakaran. Dan seketika itu juga keluarlah api dari batu cadas itu. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara tahu bahwa roh Yahweh membakar daging serta roti tidak beragi yang dipersembahkan Gideon dari peristiwa ini, dan di mana Gideon yakin bahwa Yahweh lah yang akan memberikan kemenangan bagi Gideon. Dan jikalau bukan karena Tuhan yang memberikan kemenangan, sangat mustahil sekali, karena siapakah Gideon sebagaimana dia adalah manusia biasa. Dan tiba-tiba yang terjadi, saudara lihat, Tuhan tidak pernah salah pilih. Seakan-akan meskipun bangsa Israel itu menyakiti hati Tuhan, anugerah Tuhan tetap tercurah bagi bangsa Israel. Inilah yang sangat luar biasa. Jadi saya mau mengatakan pada saudara bahwa Tuhan juga melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, yaitu membangkitkan kaum yang paling terkecil untuk mengalahkan bangsa yang besar seperti bangsa Midian. Dan saudara lihat di sini yang terjadi, apa yang saya coba sampaikan adalah begini. Mungkin saat ini engkau sedang direndahkan, atau mungkin saat ini engkau sedang dikucilkan dan dianggap sebagaimana engkau adalah orang kecil, pengalamanmu tidak seberapa. Namun perhatikan bahwa ketika engkau dipandang oleh Tuhan, di mata Tuhan, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dan disinilah Roh Kudus memberikan peranan dalam kehidupan Anda dan saya untuk mengkonfirmasikan bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih. Meskipun kita ini adalah orang biasa, namun ketika engkau bersama dengan Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Tidak perlu menjadi besar untuk mengalahkan raksasa. Kadang-kadang orang mikir, saya harus besar dulu supaya saya bisa mengalahkan, saya harus nge-gym dulu. Kita hanya perlu berjalan bersama dengan Roh Kudus yang terbesar. Karena roh di dalam diri saudara itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Dan bersama dengan Roh Kudus, engkau pasti akan bisa mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Dan inilah ajaibnya. Oleh sebab itu, bangkit dan bersinarlah. Sebab
Saya mau berkata bahwa Tuhan sanggup memakai yang terkecil untuk mengalahkan yang terbesar sekalipun. Dalam nama Yesus, Yeshua Masiah, bless you.